Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, para saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Salam untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sesuatu kepada kita semua, bagaimana kita sebagai umat beriman menghayati satu panggilan hidup kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Rabu Abu adalah awal masa Prapaskah, dan gereja menyebut juga sebagai masa retret agung. Masa ini diberikan oleh gereja kepada seluruh umat beriman, supaya umat menyadari bahwa ini adalah masa yang sangat penting, masa di mana gereja memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Mengapa gereja memberikan kesempatan ini kepada umat supaya bertobat? Karena seluruh umat manusia tanpa kecuali, termasuk saya juga, adalah orang-orang yang berdosa. Maka justru karena kita ini berdosa, maka gereja memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Pertobatan tidak usah menunjuk kepada orang lain, tapi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai orang yang berdosa, menyadari kelemahan dan kerapuhan kita, maka kita harus mengalami suatu pertobatan. Ketika kita dibaptis beberapa tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu, dibaptis berarti kita diangkat menjadi anak Allah. Dengan satu harapan, Tuhan menghendaki kita supaya kita menjadi wajah Allah di tengah dunia yang senantiasa mewartakan kabar gembira. Itulah kerinduan dari Tuhan supaya kita menjadi manusia baru dengan baptisan itu, dan kehadiran kita menjadi tanda keselamatan bagi banyak orang. Namun ternyata dalam perjalanan kita, perjalanan hidup kita, seringkali kita melakukan dosa, jatuh di dalam dosa, sehingga kesulitan bagi kita untuk menampilkan Allah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa Allah Maha Rahim, Allah penuh dengan belas kasih. Karena kita berdosa, maka Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Inilah masa yang paling tepat di masa Prapaskah ini supaya kita bertobat. Berani mengakui bahwa kita orang berdosa, kemudian mohon rahmat pengampunan dari Tuhan, Allah yang Maha Rahim, dan kemudian kita lahir menjadi manusia yang baru. Para saudaraku yang terkasih, pada tahun 2020 ini, masa Prapaskah yang kita jalani bersama menjadi sangat spesial. Suatu permenungan yang semakin mendalam bisa kita lihat dalam perjalanan kita ketika berinteraksi dengan sesama kita. Apa yang terjadi di antara kita di masa Prapaskah tahun 2020 ini? Wabah virus corona yang menjangkiti hampir seluruh muka bumi, termasuk di negara kita. Wabah ini membuat orang menjadi sangat takut, gelisah, khawatir. Bahkan ada juga orang yang sampai kehilangan imannya, kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Hidupnya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa semua ini harus terjadi? Orang bisa protes, orang bisa marah kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita, puluhan atau bahkan ratusan ribu orang terjangkit virus corona. Ribuan orang mengalami kematian. Bahkan juga para medis, dokter, mereka yang telah berbuat sesuatu yang baik untuk sesamanya, tetapi mereka juga terjangkiti. Sesuatu yang sangat sulit untuk bisa kita terima dengan akal sehat kita. Membuat manusia menjadi mengalami ketakutan yang luar biasa. Orang-orang kecil dan sederhana
yang mengalami dampak langsung dari virus corona ini. Orang bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan. Pendek kata, ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan dan kesulitan dengan virus corona ini. Kita sebagai umat beriman yang percaya kepada Yesus, marilah kita refleksikan segala persoalan yang ada di sekitar kita di masa Prapaskah ini. Ada begitu banyak orang yang bertanya, apakah ini hukuman dari Tuhan? Apakah Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan manusia? Ataukah mungkin Tuhan sudah meninggalkan kita? Para saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi di muka bumi ini? Peperangan, permusuhan, pembunuhan, kebencian, korupsi, balas dendam terjadi dengan begitu hebatnya di seluruh muka bumi ini. Antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, membuat manusia begitu mudah untuk jatuh di dalam dosa. Pertanyaan pun akan berulang, apakah Tuhan marah terhadap manusia? Maka virus corona ini terjadi hampir di seluruh muka bumi. Para saudaraku, dalam perjanjian lama digambarkan Allah itu sebagai Allah yang begitu mudah untuk marah, Allah yang begitu mudah untuk murka, Allah yang begitu mudah untuk menghukum manusia. Karena bangsa Israel berulang kali diselamatkan oleh Tuhan, tetapi mereka juga berulang kali menyangkal Tuhan, berulang kali mereka kecewa terhadap Tuhan. Mereka selalu marah dan protes dengan Tuhan, karena gambaran mereka bahwa Allah itu Allah yang menghukum, Allah yang murka. Tetapi ketika Yesus lahir di tengah dunia, Yesus menampilkan wajah Allah yang berbeda. Bukan lagi Allah yang menghukum, bukan lagi Allah yang marah, tetapi Allah yang penuh dengan belas kasih, Allah yang penuh dengan kerahimannya, Allah yang selalu mengasihi setiap manusia tanpa kecuali. Maka ketika orang mulai bertanya, apakah virus corona ini suatu hukuman dari Tuhan karena Tuhan murka? Saya berani mengatakan tidak. Tuhan, gambaran kita terhadap Tuhan dalam perjanjian baru, di mana Yesus hadir di tengah-tengah kita, Allah tidak marah, Allah tidak murka sekalipun manusia berdosa. Apa dasarnya? Mari kita melihat dari apa yang bisa kita imani sebagai sabda Tuhan dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai dengan 41. Dihadapkan kepada Yesus ketika itu seseorang yang buta sejak lahirnya. Para murid Tuhan bertanya, Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini atau orang tuanya? Itulah pertanyaan para murid, itulah juga pertanyaan kita. Apakah karena kita berdosa sampai Tuhan membuatkan atau murka kepada kita dan virus corona itu terjadi? Apa jawaban Yesus? Bukan orang ini dan juga bukan orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan atas dia. Dengan pekerjaan Allah itu, maka Yesus akan melakukan karya besar dan Allah akan dimuliakan dengan pekerjaan itu. Para saudaraku, dalam kitab suci tidak tertulis orang buta itu umurnya berapa. Seandainya dia umurnya 40 tahun, mungkin dia orang pertama yang langsung protes kepada Yesus. Tuhan, saya menderita 40 tahun dengan buta seperti ini, dan pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Di manakah pekerjaan Tuhan yang baik untuk saya? Pertanyaan orang buta adalah juga pertanyaan kita.
kami sudah berbakti kepada Tuhan, tapi mengapa virus corona ini membuat penderitaan begitu banyak orang? Di manakah letak pekerjaan Tuhan? Kemudian apa yang dibuat oleh Yesus? Dia meludah ke tanah, mengoleskan dengan tanah itu, dan mengoleskannya juga ke mata dari orang buta itu. Setelah dia mencuci matanya, maka terbukalah mata orang buta itu. Mujizat besar terjadi, orang yang buta sejak lahirnya. Inilah pekerjaan Allah. Orang buta itu menjadi melihat lagi. Dan pada akhir perikop, setelah dipersoalkan oleh orang-orang Farisi, orang buta itu percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus. Kisah Injil ini memberikan inspirasi kepada kita. Saya berani mengatakan bahwa virus corona ini adalah juga sebagai pekerjaan Allah yang terjadi di seluruh muka bumi ini. Sebagaimana orang buta itu menderita 40 tahun, kita pun juga mengalami penderitaan, ketakutan, kekhawatiran, kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Bacaan Injil hari Minggu Prapaskah yang kelima kemarin itu pun juga bisa menjadi dasar. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Ketika Lazarus sakit, diberitakan kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya setelah mendengar bahwa Lazarus yang dikasihinya itu sakit. Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, dan dengan sakit itu Allah akan dimuliakan. Para murid tidak mengerti maksud Yesus. Setelah 4 hari Yesus kembali ke Betania dan tahu bahwa Lazarus akhirnya meninggal. Apa yang terjadi? Ketika Yesus datang, Yesus minta kepada orang-orang membuka batu dalam kubur. Yesus berkata, Lazarus bangkitlah. Dengan peristiwa sakit dan kematian Lazarus, kemudian Yesus membuat mujizat menghidupkan Lazarus itu. Dan semua orang menjadi percaya. Para saudaraku, teks Injil ini mari kita renungkan secara lebih mendalam. Peristiwa apa yang terjadi di antara kita? Satu persatu saya akan menyampaikan kepada Anda semua. Pemerintah dan gereja meminta kita supaya tinggal di rumah. Semua pekerjaan dilakukan di rumah. Relasi keluarga dibangun dengan begitu indahnya saat ini. Yang selama ini orang begitu sibuk dengan hidupnya. Bapaknya pergi bekerja sampai larut malam. Ibunya pergi dengan berbagai macam kesibukan. Anak-anaknya pun juga sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Relasi antar keluarga menjadi tidak baik selama ini terjadi. Ketika orang mengatakan, ayo kita berdoa 5-10 menit, dengan berbagai macam alasan orang mengatakan tidak bisa, tidak sanggup. Tetapi dengan virus corona ini, orang tidak boleh pergi kemana-mana, hanya di rumah, dan orang berjaga di dalam doa dengan keluarganya. Relasi keluarga menjadi begitu indah yang selama ini tidak terpikirkan. Ternyata bisa. Dalam gereja Katolik, satu kekayaan yang luar biasa ada dalam kehidupan dalam biara-biara kontemplatif, di mana mereka disebut sebagai rahib atau rubiah. Yang ada di Indonesia sejauh saya tahu ada biara Trapis, Trapistin, kemudian biara Karmelites, baik Okarem maupun OCD, Pasionis, kemudian Klaris, dan juga Klaris yang Kapusines. Mereka jam 3 pagi sudah berdoa. Sampai dengan malam mereka sepanjang hidupnya berdoa berpuluh-puluh tahun selama mereka tinggal dalam biara itu. Mereka melakukan itu karena panggilan hidup mereka. Sementara kita sebagai awam yang semula sulit sekali, tapi ternyata kalau mau dihitung-hitung
Sejauh saya tahu informasi dari banyak orang, setelah mereka hanya tinggal di rumah berdoa, macam-macam doa mereka lakukan. Jalan salib, rosario, doa hening, membaca kitab suci, novena, macam-macam orang kudus, novena Maria Bunda Karmel, novena Santa Teresia Lisieux, novena Yudas Tadius, dan masih banyak novena lagi, adorasi, hening. Kalau kita hitung-hitung itu bisa 6-7 jam. Awam yang melakukan itu ternyata bisa, sekalipun dalam tanda kutip karena mula-mula terpaksa, tapi mereka bisa. Itu artinya apa? Pekerjaan Allah terjadi bagi seluruh umat manusia yang tinggal di rumah, berjaga di dalam doa. Ini suatu yang luar biasa, pekerjaan Allah yang begitu mengagumkan. Yang kedua, apa yang dihimbau, dikatakan, diserukan oleh Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu. Beliau menyerukan kepada seluruh umat Katolik di seluruh penjuru dunia, adorasi Ekaristi. Di Roma dilakukan pada jam 6 sore, di Indonesia jam 12 malam, Indonesia Tengah jam 1, Indonesia Timur jam 2. Di negara lain jamnya berbeda-beda. Acuannya adalah di Roma jam 6 sore. Bisa kita bayangkan, ada ribuan, jutaan, mungkin ratusan juta orang bersatu di dalam doa karena Bapak Paus yang menyerukan itu. Semua orang berjaga di dalam doa adorasi Ekaristi. Ini adalah pekerjaan Allah yang luar biasa, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Paus Fransiskus memberikan berkat luar biasa, Urbi et Orbi. Nuncio kita, Duta Besar Vatikan Piero Piopo, jam 6 sore memberkati Jakarta dan Indonesia serta seluruh dunia. Para uskup dan para imam mengajak umat untuk adorasi Ekaristi. Ini satu kekuatan doa yang luar biasa, yang sebelumnya belum pernah terpikirkan dan terbayangkan. Persis sama ketika wabah virus corona ini terjadi, membuat orang takut dan khawatir, gelisah, bahkan mempersalahkan Tuhan. Tetapi pekerjaan Allah luar biasa juga terjadi, bahwa orang berjaga di dalam doa. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian para saudaraku, apa yang bisa kita lihat mujizatnya? Ratusan ribu orang terpapar virus corona, ribuan orang meninggal, bahkan juga orang-orang yang berbaik hati, para dokter, para medis, yang dengan tulus hati membantu melayani sesamanya, juga menjadi korban. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Tetapi di antara mereka juga ada yang sembuh. Ini suatu mujizat Tuhan terjadi. Maka para saudaraku yang terkasih, masa Prapaskah di tahun ini sungguh-sungguh luar biasa. Di satu pihak kita mengalami musibah pandemi virus corona yang begitu dahsyat, tetapi di lain pihak iman kita bertumbuh, kepercayaan kita bertumbuh, pengharapan kita bertumbuh kepada Tuhan, supaya orang selalu mencari Tuhan, supaya orang berbakti kepada Tuhan, dan semuanya pasti akan terjadi. Tuhan akan menolong kita. Dan satu hal, para saudaraku yang terkasih, saya sungguh beriman dan percaya, dan semua orang pun juga percaya, bahwa virus ini akan berhenti. Virus ini akan diselesaikan. Memang benar oleh manusia dengan para ilmuwan yang bekerja, tetapi jangan lupa ada campur tangan Tuhan. Tuhan bekerja secara sempurna, menyelesaikan virus corona ini berhenti, dan tidak menjalar lagi kepada manusia. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, atau kapanpun. Waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Mari kita beriman dengan sungguh. Dan yang terakhir, saya mencoba mengutip dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika itu orang Majus dari timur yang jauh, mereka mencari bayi Yesus yang baru lahir di Bethlehem. Mereka mencari ke Yerusalem, ke sana kemari, tidak pernah ketemu.
dan akhirnya ketemu dengan Herodes. Herodes pun juga mendengar bahwa bayi Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maka Herodes memanggil orang Majus itu dan berkata, "Pergilah dan selidikilah. Bila engkau sudah menemukan bayi itu, kembalilah kepadaku, supaya aku juga menyembah bayi itu." Itulah kata-kata Herodes, tetapi hatinya penuh dengan kejahatan. Dalam hatinya dia berpikir, ketika dia tahu di mana bayi itu berada, maka dia akan membunuh bayi Yesus itu. Kemudian orang Majus itu pergi, dituntun oleh bintang, dan pada akhirnya ketemu dengan bayi Yesus. Ketika ada berjumpaan dengan bayi Yesus, orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, barang-barang berharga. Lebih daripada itu, mereka mempersembahkan hatinya dan jiwanya. Ada ungkapan sukacita dan kegembiraan. Dan akhirnya mereka mempersembahkan kepada bayi Yesus. Ada sukacita, ada mujizat terjadi. Dan Matius menuliskan dengan begitu indah. Di dalam mimpi dikatakan kepada orang Majus itu, "Pulanglah ke negerimu lewat jalan lain." Kata-kata jalan lain ini sangat mendalam. Setelah orang Majus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, demikian juga dengan hidup kita, yang setelah diubah oleh Tuhan dengan berdoa di rumah, virus corona akan berakhir. Mujizat Tuhan terjadi begitu luar biasa. Pesan Injil Matius, ketika kita sudah mengalami perubahan dalam hidup kita, maka pesan yang saya mau sampaikan kepada Anda semua, pulanglah kembali lewat jalan lain. Artinya, setelah kita mengalami mujizat dari Tuhan dengan virus corona ini yang berhenti, jangan kita kembali pada jalan yang lama. Jangan kita kembali menjadi manusia yang lama, yang begitu sibuk dengan urusan pribadi sampai kita lupa untuk berdoa. Mari kita pulang lewat jalan yang lain. Mari kita menjadi manusia baru, manusia yang diubah oleh Tuhan lewat jalan lain. Itu artinya menjadi manusia baru, manusia yang diberkati oleh Tuhan, manusia yang hidup dengan imannya, bertumbuh dalam hidup rohaninya, bertekun setia di dalam doa dan keheningan, serta merenungkan sabda Tuhan. Itulah pesan yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu para saudaraku dimanapun Anda berada. Setelah mengalami mujizat Tuhan, di mana virus corona ini berhenti dan semakin banyak orang yang mengalami kesembuhan, jangan kembali pada jalan yang lama. Mari kita lewat melalui jalan yang baru, menjadi manusia baru, manusia yang diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan, manusia yang siap mewartakan kabar gembira, manusia yang selalu merenungkan sabda Tuhan. Dan dari situ kita akan menerima dan mengalami kasih Allah yang begitu besar. Maka para saudaraku yang terkasih, inilah pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan di muka bumi. Peristiwa yang sangat menggetarkan jiwa karena begitu banyak korban, tetapi di balik peristiwa ini rencana indah Tuhan adalah merubah umat manusia supaya percaya dan berbakti kepada Tuhan, mencari Tuhan sepanjang hidupnya, hidup baru di dalam kasih Allah. Kita berdoa terus dan jangan pernah berhenti berdoa, sebagaimana Bapak Suci Paus Fransiskus menyerukan kepada kita, berdoa supaya wabah virus corona ini segera berhenti, lenyap di muka bumi ini. Berdoa untuk para korban yang telah meninggal, apapun agamanya, supaya mereka diampuni oleh Tuhan dan hidup mulia bersama dengan Bapa di surga. Juga berdoa bagi mereka yang sudah sembuh, semoga mereka siap mewartakan kabar gembira. Berdoa juga bagi para dokter, para sukarelawan yang dengan setia mendampingi mereka untuk menyembuhkan. Dan juga berdoa bagi para ilmuwan supaya segera menemukan obat antivirusnya. Berdoa juga bagi para donatur yang keluar dari hatinya yang paling dalam
menolong sesamanya yang menderita, yang kesulitan tidak bisa mendapatkan makanan, kehilangan pekerjaan, kehilangan rezekinya. Kita berdoa semua untuk itu, para saudaraku yang terkasih. Semoga ini membantu kita semua untuk bertumbuh di dalam iman, bukan untuk mempersalahkan Tuhan, tetapi beriman sungguh bahwa peristiwa ini adalah peristiwa iman kita bersama yang harus kita jalani bersama. Akhirnya saya mau mengatakan kepada kita semua, mari bertumbuh di dalam iman, mari kita bertumbuh dalam hidup rohani kita, mari kita berpengharapan kepada Tuhan Allah yang hidup, dan marilah kita hidup dalam tuntunan kasih karunia Allah. Salam dari kami, saya sendiri, Keheningan Karmel. Tuhan memberkati. Amin.